Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Puji Tuhan Yesus. Saya lama tidak khotbah baru, jadi ndredeg. Iya, sudah kelamaan kayaknya. Terlalu panjang liburnya tidak khotbah ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengucap syukur hari ini boleh diberi kesempatan untuk kembali melayani. Kiranya pelayanan saya boleh berkenan dan boleh menguatkan kita semua. Bacaan hari ini kita akan baca bersama-sama dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Untuk bacaan pertama kita diambil dari Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Amin. Oh, sudah, haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Hari ini bertepatan gereja merayakan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pas bacaannya kok ya pas. Padahal saya kemarin enggak memikirkan ini, tapi kok ya pas ya, ini sudah diatur bahwa Yesus Kristus itu Raja semesta alam. Nah, dari bacaan ini bisa kita renungkan sebentar. Kalau mau baca lagi boleh. Sambil kita siapkan bacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah sabda. Syukur kepada Allah. Nah, baik, dari dua bacaan tadi bisa direnung-renungkan sebentar, kira-kira apa ya maksudnya ya? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kita sebagai orang-orang Kristen, dalam kekristenan kita pasti setidaknya pernah dengar lah dua kata ini, kebijaksanaan dan hikmat. Ada yang belum pernah dengar? Sudah pernah dengar semua ya, berarti sudah Kristen cukup lama ini. Nah, orang Kristen itu pasti pernah dengar dua kata ini, kebijaksanaan dan hikmat. Sebetulnya kedua-duanya itu bisa dianggap sama, karena kalau dalam konteks Kristen keduanya selalu mengacu pada hal yang sama, antara kebijaksanaan dan hikmat. Tapi kalau dalam
dunia sehari-hari sekuler, kebijaksanaan itu kan bisa berarti aneh-aneh, bisa berarti macam-macam. Kebijaksanaan itu bisa jadi peraturan, bisa jadi apa, ada kebijakan, ada mungkin apa, kebijaksanaan itu kayak orang berwibawa gitu ya, atau pandai dalam suatu hal. Tapi dalam iman kekristenan, kebijaksanaan dan hikmat itu selalu mengacu pada hal yang sama, sehingga bisa dikatakan dua hal itu sama sebetulnya. Ada yang punya hikmat, kebijaksanaan. Amin. Masa nggak ada yang punya? Aduh. Ada yang sudah baptis Roh Kudus kemarin? Amin. Nah, pasti punya roh hikmat, pasti punya ya. Berarti punya hikmat itu. Hikmat dan kebijaksanaan. Nah, sekarang pertanyaannya, hikmat itu untuk apa? Apa fungsinya kita menjadi bijaksana? Apa fungsinya kita punya hikmat? Buat apa sebenarnya? Apakah buat cari uang? Oh, orang ini bijaksana, pintar cari uang. Oh, orang ini berhikmat, ngerti besok yang laku apa. Apakah untuk itu? Bukan. Apakah kebijaksanaan dan hikmat untuk nyembuhin orang sakit? Oh, ini orang bijaksana. Orang belum cerita sakitnya apa sudah tahu. Dukun deh ya. Buat apa hikmat kebijaksanaan? Apakah hikmat buat khotbah, buat pelayanan, atau buat WR, atau buat main musik, melayani Tuhan? Nah, kita mungkin sering dengar hikmat kebijaksanaan, tapi kita kadang kayak masih bingung ya. Sebetulnya apa hikmat kebijaksanaan itu? Dan mungkin karena hal-hal seperti itu, akhirnya jarang sekali di antara kita yang berdoa meminta hikmat. Betul ya, Pak? Ada orang yang paling berhikmat, paling bijaksana. Belum pernah ada orang sebijaksana dia. Dan setelah dia mati, tidak ada yang bisa menyamai. Siapa namanya, Pak? Salomo. Pak Iwan. Silakan masuk, Pak Iwan. Salomo anaknya Raja Daud. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling bijaksana. Nah, Salomo ini menggambarkan tentang apa itu hikmat dan apa itu kebijaksanaan. Dan memang keduanya mengacu pada hal yang sama. Saya akan ringkas untuk Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak buka banyak ayat-ayat ya. Tadi bacaannya sudah 2, sudah cukup saya rasa. Hikmat atau kebijaksanaan itu intinya bukan pengetahuan. Jadi hikmat itu bukan pengetahuan, bukan kecerdasan. Jadi kalau ada anak pinter sekali, sekolah ranking terus, ujiannya nggak pernah dapat di bawah 90, itu bukan berarti dia berhikmat. Itu memang dia pinter, cerdas, pengetahuannya banyak. Hikmat itu bukan tentang pengetahuan. Nah, lantas apa hikmat itu? Setelah saya ringkas dari seluruh Amsal Salomo itu menyimpulkan bahwa hikmat itu adalah nafas kekuatan Allah. Hikmat itu, kebijaksanaan itu adalah pancaran murni kemuliaan Allah. Hikmat itu cahaya yang kekal. Hikmat itu cermin kegiatan dan kebaikan Allah. Kalau disimpulkan seperti itu, sehingga Salomo mengatakan bahwa hikmat ini lebih dari segala-galanya. Bahkan emas, perak, permata tidak ada artinya. Kalau hikmat itu cahayanya dibandingkan dengan siang, jauh lebih terang. Siang nanti jadi malam, tapi hikmat terus bercahaya. Pokoknya Salomo ini sangat menyanjung-nyanjung hikmat dan kebijaksanaan. Nah, semua yang dilakukan Allah itu pasti berhikmat, pasti bijaksana, sudah pasti. Tidak mungkin tidak Allah melakukan sesuatu yang tidak berhikmat. Jadi sudah pasti Allah itu melakukan segala sesuatu pasti ada hikmatnya dan pasti bijaksana. Nah, karena itu hikmat dan kebijaksanaan dikatakan sebagai cermin kegiatan Allah. Jadi kegiatannya Allah itu apa? Kalau kita kan punya kegiatan ya. Kegiatannya kita ya banyak, bangun tidur, lenger-lenger sih ya. Ada yang minum air putih, ada yang cari teh hangat, ada yang harus ngunyah sesuatu, terus mandi, melakukan kegiatan. Nah, Allah kegiatannya apa? Kegiatan Allah kita nggak bisa lihat.
kita nggak bisa menyaksikan langsung. Tetapi kegiatan Allah itu